Dorong kedaulatan sumber daya alam, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar fokus group discussion bersama sejumlah aktivis dan pegiat lingkungan serta mahasiswa untuk bertukar ide, gagasan, serta solusi dalam menjaga sumber daya alam berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai masukan untuk pemerintahan yang baru. Kamis kemarin, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menggelar fokus group discussion dengan tema kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara, kedaulatan sumber daya alam di Gedung Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam grup discussion ini fokusnya adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik sesuai etika agar keberlangsungan dan keberlanjutan sumber daya alam tetap maksimal, serta pemerintah lebih peduli terhadap kondisi alam yang ada di tanah air. Satu di antara pemateri, yakni Michael Pukiwalhi, Papua, menyebut saat ini eksploitasi sumber daya alam di Papua sangat tinggi, namun belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Dengan FGD ini sebenarnya ini menjadi suatu aspirasi kita orang Papua kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kita kepada BPIP untuk bisa menyampaikan langsung kepada pemerintah bahwa sampai saat ini investasi yang ada di Papua itu belum menjawab kesejahteraan orang Papua. Dengan kekayaan alam yang ada di Papua, yang sekarang lagi-lagi diincar soal program food estate, pembukaan sawah di Merauke, dan juga ada rencana pembangunan industri tebu di sana gitu. Nah, hal senada juga diungkapkan Institut Dayakologi Ricardus Giring mengusulkan 7 nilai yang harus diperhatikan pemerintah untuk sistem pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga supranatural. Sangat berbeda dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita sebutkan sebagai tuah kehidupan tadi itu. Makanya kalau bertentangan itu artinya lambat laun pasti akan terjadi yang namanya kita sebut sebagai tulah tadi itu, ya, karena melanggar prinsip-prinsip warisan leluhur nenek moyang, kurang lebih seperti itu kan. Makanya terjadi banyak sekali problem-problem lingkungan, kerusakan, lalu kemudian bencana, ya. Sementara itu, Fahmi Radi, akademisi Universitas Gadjah Mada, mengapresiasi kegiatan fokus group discussion ini. Hal ini bisa memetakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menjelaskan permasalahan, tapi juga mendapatkan solusi penyelesaian dalam upaya menjaga sumber daya alam lebih efektif dan maksimal. Bahas ini adalah masalah-masalah penting dan strategis, dan itu merupakan masalah bangsa dia. Seperti misalnya tambang. Bagaimana tambang selama ini tidak bisa berfungsi sebagai kekayaan alam yang itu bermanfaat bagi rakyat gitu ya, kemakmuran rakyat. Ini itu selain merumuskan permasalahan yang dihadapi, kemudian juga merumuskan alternatif solusi. Nah, kemudian hasilnya itu nanti barangkali bisa disampaikan pada pemerintah, khususnya pemerintahan yang baru. Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Para peserta berharap masukan dan gagasan serta ide melalui FGD ini bisa diteruskan oleh BPIP kepada pemerintahan yang akan datang, yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.